Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari tim IT Komputer ingin memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan software-software dalam jaringan dan software-software apa aja yang nantinya kita akan gunakan di dalam belajar jaringan, atau yang sudah memahami jaringan pun pasti akan menggunakan software ini. Oke, pertama adalah di sini software yang pertama yang sering kita pasti akan gunakan adalah software yang bernama adalah PuTTY. Ya, oke, udah pasti ya, network administrator atau yang bergerak di dalam jaringan memahami penggunaan software ini. Software PuTTY ini digunakan untuk melakukan remote yang berbasis command from, ya, yang berbasis command from dengan menggunakan portnya adalah port 22, dan kita bisa meremote server atau router dengan menggunakan IP address. Perangkat-perangkat router seperti router Cisco ataupun router Mikrotik ya bisa diremote menggunakan software ini, ataupun yang Anda menggunakan misalnya adalah cloud, ya, cloud server. Nah, kita juga bisa menggunakan software ini. Nantinya ketika kita berhasil login ke dalam server kita, nah, tampilannya tentunya adalah bagian dari command form gitu. Oke, ini adalah software PuTTY, mungkin yang wajib Anda punya. Nantinya kami juga akan memberikan link software-software ini. Anda dapat mendownloadnya secara gratis. Silahkan Anda lihat di link deskripsinya, nanti saya kasih ya untuk software-softwarenya. Lalu setelah PuTTY, saya juga menggunakan software ini ya, yaitu adalah IP Advanced IP Scanner. Nah, ini saya gunakan. Jadi kegunaan dari software ini cukup membantu kita dalam melakukan scan IP jaringan ya secara keseluruhan ya, bukan satu-satu. Kalau satu-satu kan kita biasanya menggunakan print dari command from ya, itu kalau satu-satu dengan menggunakan perintahnya adalah ping ya. Contohnya saya akan coba ping ke DNS Google ya, seperti ini. Ini kalau kita satu-satu. Atau kita juga bisa ping ya ke alamat komputer yang akan kita panggil. Tapi bagaimana kalau kita ingin mengetahui komputer-komputer mana aja yang sedang aktif yang menggunakan IP, ya kan? Maka kita bisa menggunakan software dengan namanya adalah Advanced IP Scanner. Oke, nah misalnya contoh seperti ini, saya akan coba. Ini saya ingin ketahuin dulu. IP di jaringan saya adalah oke. Nah, di sini saya mempunyai IP-nya sini ya, contoh 192.168.1.6. Oke, saya akan coba scan. Oke, di sini dari 11, oke, sampai dengan 254 yang akan saya scan. Ya, seperti itu. Saya coba scan. Nah, di sini nanti akan terlihat baik yang menggunakan kabel ya, koneksi dengan kabel atau koneksi dengan WiFi, nanti akan terlihat secara keseluruhan yang sedang menggunakan IP tersebut. Seperti itu. Oke, nah kita lihat di sini dia melakukan scanning ya. Oke, bahkan diketahui ya dari name desktopnya, name si IP tersebut mau betulnya. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, nah seperti itu ya. Ya, share-nya juga bisa terlihat di sini. Nah, seperti itu. Oke, nah ini adalah IP yang sedang aktif ya. Ya, IP yang sedang aktif. Oke. Nah, oke. Nah, nanti kita juga bisa menggunakan software-software yang lainnya. Kita bisa menggunakan software-software yang lainnya.
Ini ada banyak settingan sih, kalau kita bisa klik oke. Di sini kita bisa scan juga menggunakan HTTP ataupun HTTPS ya kalau kita mau scan. Oke, yang lainnya next selain Advanced IP Scanner ini, kita juga bisa menggunakan software-software lainnya seperti ini paling penting juga ya. Yang biasa saya gunakan yaitu adalah port Advanced Port Scanner. Wah, ini penting banget juga ya. Di sini untuk Advanced Port Scanner ini biasanya kita akan mendeteksi ya baik secara server secara online ataupun server secara local host ya kan. Kita bisa melakukan scanning port-portnya. Jadi port-port mana aja yang nantinya akan terbuka ya. Seperti ini saya kasih contoh. Saya coba kasih contoh ya. Oke. Nah, contohnya adalah di sini contohnya saya menjalankan software dari SAM dengan mengaktifkan Apache, Star, dan MySQL. Yang mana Apache ini menjalankan port 80 ya, port 80 dan 443. Dan MySQL menjalankan fungsi dari portnya adalah 3306. Oke. Oke, nah sekarang saya akan coba melakukan scanning apakah port ini terbuka atau tidak. Ya, seharusnya adalah open karena ini statusnya adalah star. Ya, saya akan coba menggunakan software ini ya tadi Advanced Port Scanner dengan melakukan scan IP lokal aja ya, IP lokal, IP yang sedang saya pakai. Oke. Advanced Port Scanner seperti ini. Oke. Nah, saya akan coba range-nya di sini. Oke, saya tadi 80 koma 3306 ya. Saya akan coba lakukan scan. Langsung kita coba scan. Nah, ini kita bisa lihat statusnya. Apakah dia open ataupun close. Gitu. Nah, kita bisa lihat langsung kita dapat ya. Di sini statusnya adalah live ya. Status live ini berarti open terhadap port 80 ya, port 80. Nah, di sini kita juga bisa dapat ya nama dari ya software yang dijalankannya ya. Oke, 80 Apache menjalankan service dari Apache dan 3306. Ini cukup bermanfaat dalam menganalisa dari jaringan kita atau server kita. Ya, port-port mana aja yang terbuka dan port-port mana aja yang close atau tertutup gitu. Jadi yang saya gunakan adalah Advanced Port Scanner. Oke, Advanced Port Scanner. Nanti bisa Anda download, dilihat aja di link description-nya, nanti saya akan berikan ya link description. Lalu software apa aja selain Advanced Port Scanner? Tadi sudah ya, putih. Oke, Port Scanner. Nah, satu lagi mungkin kalau Anda yang ingin melakukan ya ingin melakukan perancangan jaringan atau belajar tentang jaringan atau perancangan jaringan, membuat diagramnya kayak gimana. Saya biasa menggunakannya adalah menggunakan Cisco Packet Tracer ya, Cisco Packet Tracer sini. Nah, ini juga software yang sering digunakan ya untuk mensimulasikan ya konfigurasi dari perangkat-perangkat dari router ya, perangkat-perangkat dari router. Di sini bisa kita lihat adalah perangkat-perangkat routernya dan bahkan di sini juga ada PC yang bisa kita drag and drop seperti itu. Contohnya ya, kita juga bisa memasang switch seperti itu dan kita bisa memilih kabel strike. Nah, ini cocok banget buat Anda yang ingin belajar tentang jaringan atau membuat diagram jaringan sebelum dilakukan setup seperti itu ya. Nah, di sini bisa dilihat kita bisa lakukan drag and drop seperti itu ya.
Itu bahkan nantinya kita bisa melakukan konfigurasi ya penggunaan dari IP address seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Intinya kita bisa mengalamatkannya di sini, pemberian alamat IP-nya. Jadi kita double klik, stop. Nah, ini bisa kita berikan alamat IP, ini contohnya ya. Gitu. Kita coba contoh lagi. Nah, seperti itu. Ini saya tutup. Oke. Nah, udah ya. Ini lihat berwarna hijau berarti sudah terkoneksi. Kita bisa coba tes dengan melakukan ping ya. Dengan ping ke PC sebelahnya. Ini simulasi aja ya. Nah, gitu ya. Ini reply berarti terkoneksi dengan PC di sebelahnya. Ini adalah simulasi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Banyak sekali bahasan-bahasan mengenai Cisco Packet Tracer sampai bahkan di konfigurasi router ya. Kita juga bisa belajar ya tentang bagaimana sih perintah-perintah router Cisco itu. Ya, di sini fokus ya tentang perangkat-perangkat Cisco. Ini dinamakan Cisco Packet Tracer ya. Jadi ini software yang mungkin bisa kita gunakan juga dalam jaringan ya, dalam jaringan seperti itu. Oke, lalu software apa aja yang mungkin kita gunakan untuk jaringan? Ada lagi yang biasanya saya gunakan itu. Nah, ini juga bagus ya. Kalau Anda mau gunakan ini untuk menghitung subnetting, yaitu IP IP kalkulator ya. Oke. Advanced IP Address Calculator. Nah, ini cukup menarik kalau kita ingin menghitung subnetting ya, subnetting di dalam jaringan kita. Khususnya yang kita lakukan subnetting di kelas B kan. Kelas B kan itu kan kalau nggak di subnet jumlahnya itu bisa sampai ribuan ya. Ternyata kita hanya punya perangkat misalnya 300 perangkat ya kan, maka kita harus melakukan subnetting di kelas B. Untuk menghitung secara manual itu lumayan panjang ya jalannya, tapi kita simple aja kalau kita menggunakan advanced IP address, menggunakan subnetting kelas C, kelas B ataupun kelas A. Ya, contoh penggunaannya mungkin simple ya. Misalnya kita lihat di sini, kita bisa masukkan aja untuk IP-nya ya seperti gini. Misal contoh, saya coba lakukan subnetting untuk kelasnya adalah kelas C misalnya contoh 192 ini untuk kelas C. Oke, seperti ini. Ini adalah kelas C. Nah, ini kita tinggal pilih ini. Oke, kelasnya ada, saya mau pakai kelas C. Nah, oke. Nah, di sini saya akan menggunakan max-nya. Ini adalah 255, 255, 255. Oke. Nah, di sini kita menghasilkan. Ya kan, menghasilkan di sini adalah 192, 168, 12, ya kan, sampai 192, 168, 62. Ya, kalau kita menggunakan di sini ada kelas C itu dan kita pilihnya di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, tuh lihat ya, di refresh ya. 192, 111 sampai dengan 2. Jadi kita bisa menggunakan hanya 2 perangkat kalau kita memilihnya adalah max-nya 255, 255, 255, 252. Di mana sih ini sebenarnya max ini diisi ya di dalam pengalamatan IP. Max ini biasanya kan diisi di bagian networknya ya kan, benar ya. Di bagian networknya di sini biasanya ini kita isi seperti ini ya. Oke, nah seperti ini kan biasanya kita coba lihat di sini di bagian Ethernet, change adapter ini. Nah, tergantung menggunakan kabel atau WiFi di bagian properties.
Oke, oke, sini. Nah, di sini kan ketika kita mengisi dengan menggunakan use following IP address, kita harus mengisi selain mengisi IP, kita juga bisa mengisi subnet MAC-nya kan, contoh seperti ini, ya. Nah, di sini kalau subnet MAC-nya saya isi dengan rumus tadi ya, misalnya 252 seperti itu, maka jaringan saya hanya bisa terhubung dengan hanya dua perangkat ya di sini. Dua perangkat doang, satu sampai dengan kalau saya isi dengan 252. Kalau mau lebih banyak lagi, mungkin ya lebih banyak lagi, maka kita bisa naikkan aja di sini, misalnya contoh menjadi 248. Oke, 248 berarti saya mempunyai range-nya, jumlah yang bisa digunakan adalah sebanyak berapa tuh ya? Kita bisa lihat di sini, MAC host-nya itu sebanyak 6. Ya, MAC host-nya itu sebanyak 6 kalau kita menggunakan. Jadi kalau mau lebih banyak lagi tinggal kita naikin lagi. Oke, sebanyak 14, sebanyak 2 dinaikin lagi 224, sebanyak 30, lagi misalnya sebanyak 62. Terus sebenarnya seberapa penting sih penggunaan dari subnet MAC ini ya, kalau kita ini ibarat kata kalau di dalam sistem hard disk ya, hard disk komputer, kita mempunyai hard disk yang lumayan besar, misalnya contoh adalah 2 tera atau lebih ya kan. Maka hard disk itu kan enaknya kita lakukan partisi. Ya, partisi. Yang fungsi dari partisi mungkin utamanya adalah untuk mempercepat kinerja dari hard disk tersebut gitu ya. Ya kan ya, kalau datanya kecil ya kan, berarti enaknya kan dilakukan partisi. Yang tujuan partisi sebenarnya adalah untuk agar memperkecil ya kan pembacaan silinder si hard disk tersebut dan akhirnya bisa mempercepat kinerja dari komputer kita. Salah satunya dengan Advanced IP Calculator. Bisa dibayangkan saya kalau misalnya kita tidak di subnet menggunakan kelas B, itu walaupun kita ternyata hanya menggunakan misalnya contoh 200 perangkat komputer atau perangkat jaringan ya kan, tapi kita menggunakan kelas B kan defaultnya dia membaca sampai ribuan IP ya kan. Nah, bisa diibaratkan lagi misalnya gini contoh, bermain bola satu lapangan pasti kan lebih lebih capek ya kalau misalnya yang main cuman isinya 4 atau 5 orang misalnya contoh gitu, lebih baik kan main setengah lapangan seperti itu. Mungkin itu ya diibarat kata ya. Mungkin itu ibaratnya ini adalah software dengan nama Advanced IP Address Calculator. Ini cukup penting ya kalau Anda mau menggunakan subnetting. Oke. Nah, oke, itu aja. Mungkin tutorial ini mungkin bermanfaat. Jangan lupa dilakukan subscribe dan lonceng. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.